Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hewan sekalian, kita lanjutkan kajian kita setelah kita lewati pembahasan awal tadi, yaitu sesi yang pertama adalah qiraah, yang kedua kosakata, kemudian alih bahasa. Kali ini kita akan membahas sesi yang keempat dan yang kelima. Yang keempat itu adalah gramatikal. Surah Al-Baqarah ayat 28 sampai dengan ayat 29. Kalau kita lihat di sini di ayat ini, maka seperti yang sudah kita jelaskan tentang gramatikal bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama apa? Isim. Yang kedua fiil. Yang ketiga huruf. Kalau isim itu adalah sebuah kata yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Isim itu adalah sebuah kata yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Fi'il itu adalah kata yang ada kaitannya dengan waktu. Ada waktu lampau, ada sekarang, ada yang akan datang, kemudian ada perintah, itu fi'il. Apa itu huruf? Huruf itu selain fi'il, selain isim. Mudah. Jadi dalam bahasa Arab itu mudah. Kenapa gramatikal itu penting? Nah, disitulah kehebatan bahasa Al-Quran. Al-Quran untuk mendalami balignya bahasa Al-Quran, kita nggak cukup hanya gramatikal. Ada ilmu balaghah, ada ilmu ma'ani, kemudian dari sisi itu dibahas ini maksudnya apa, ayat ini ungkapannya seperti apa. Kemudian hukum, dari sisi hukum ada ilmu yang disebut dengan usul fiqh. Nah, dari sisi gramatikal contohnya kita di sini di ayat kaifa takfuruna. Takfuruna itu adalah fi'il. Fi'ilnya bermakna sedang dan akan datang, sekarang dan akan datang. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Kuntum ini adalah fi'il, tapi fi'ilnya yang bermakna lampau. Kuntum amwata. Ya, jadi sebelumnya kalian tuh mati. Maksudnya mati di sini nggak ada apa-apanya. Sebelumnya kalian tuh nggak ada, amwata nggak ada. Jangankan fisiknya, ya, yang besar yang sekarang sudah bisa berjalan, bisa berpikir. Dulu kalian tuh betul-betul nggak ada, betul-betul nggak ada. Kemudian fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan melalui proses fa'ahyakum. Muncul di dunia fa'ahyakum, Allah hidupkan manusia itu di muka bumi, fa'ahyakum. Dan itu pun kita nggak tahu kenapa kita hidupnya saat ini, zaman ini. Kenapa nggak hidup zaman dulu? Dan kita nggak tahu kenapa kita diciptakan sebagai manusia. Dan kalau kita orang Indonesia, kenapa kita diciptakan orang Indonesia, bukan orang Amerika? Dan kalau kita orang Asia, kenapa kita diciptakan orang Asia, bukan orang Eropa? Dan seterusnya. Wah, kalau melihat dari sisi ini, maka seharusnya manusia itu belajar. Ini adalah dalil yang tidak bisa dibantah. Nah, itu ya. Kemudian summa ahya fa ahyakum
summa yumitukum. Yumitu itu fi'il mudhari. Nah, setelah hidup kalian nanti mati. Nanti mati. Maka pakai bahasanya yumitu, ya, itu pakai fi'il mudhari. Apa fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah fi'il yang bermakna sekarang sedang terjadi dan akan datang. Summa yumitukum. Summa yuhyikum. Nah, yuhyikum pakai fi'il mudhari juga. Kalau tadi ahya, tadi fi'il madhi. Kalau yuhyi itu fi'il mudhari. Karena kehidupannya itu nanti setelah kematian. Ada kehidupan setelah kematian. Summa ilaihi turja'un. Turja'un juga pakai fi'il mudhari, mabni majhul, yang bermakna nanti. Baik, ini sebuah contoh pentingnya kita mempelajari gramatikal. Sekarang kita akan membahas makna ayat. Ayat ini diawali dengan sebuah kata yang menunjukkan pertanyaan, kaifa. Kaifa ini pertanyaan. Tapi di pertanyaan ini bukan pertanyaan yang menuntut kita supaya jawab pertanyaan ini. Tapi ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak menuntut jawaban tekstual, yang dalam bahasa Arab disebut dengan istifham ingkari. Sebuah pertanyaan tapi tidak membutuhkan jawaban tekstual. Membutuhkan apa? Membutuhkan kesadaran. Kalau Allah bertanya, bukan berarti Allah itu tidak tahu, tidak paham. Tapi pertanyaan Allah itu harus menggugah kesadaran kita. Kaifa takfuruna? Kok bisa kalian itu kafir? Kok bisa kalian itu kufur kepada Allah? Wa kaifa takfurun billah? Kenapa kalian tuh kok bisa kufur kepada Allah? Nah, ini tujuannya kemana? Akal pikiran. Coba kita yang oleh Allah dibekali akal, coba gunakan akal kita untuk berpikir. Wa kaifa takfuruna? Kenapa kamu bisa kafir? Kemudian setelah itu Allah membuktikan dalilnya. Kenapa kita tidak boleh kafir? Dalilnya wa kuntum amwata. Dulu kalian itu nggak ada dulu kalian. Kemudian tanpa sadar kalian dihidupkan oleh Allah, fa'ahyakum. Tanpa sadar dihidupkan oleh Allah. Kalian tuh nggak punya kemampuan apa-apa. Jangankan mikir, ya. Jangankan mikir, napas saja nggak ada. Jangankan mikir, napas saja nggak ada. Kalian dulu tuh amwata, mati, nggak bergerak sama sekali, dan bukan apa-apa kalian dulu itu. Tanpa sadar Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kalian, muncul di muka bumi, ya, melalui proses kelahiran. Fa'ahyakum, summa yumitukum. Kemudian proses kehidupan di dunia, kalian tidak bisa bertahan untuk hidup terus. Ada nggak manusia yang bisa bertahan hidup terus? Jadi ketika malaikat Israel datang mencabut nyawa, nah nyawanya itu kita tahan, jangan sampai keluar dari jasad kita. Karena kita misalkan presiden atau kita orang berkuasa di muka bumi ini, terus ketika malaikat mencabut nyawa kita, kita tahan, jangan sampai nyawa kita dicabut. Bisa nggak? Nah, ternyata terbukti manusia sehebat apapun, bahkan Fir'aun yang katanya ana rabbukumul a'la, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, nggak ada apa-apanya. Sekarang mati, ya kan? Mustafa Kamal Ataturk yang merebut
Kekhilafahan sekarang mati. Ariel Sharon mati. Penguasa-penguasa dahulu yang menguasai negeri ini ya juga mati. Jenderal-jenderal dulu yang bengis kepada umat Islam, peristiwa Priok, banyak umat Islam terbunuh, sekarang mati. Nah, jadi seperti itu. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Kemudian nanti kita akan dihidupkan kembali setelah kematian. Jadi Allah bicara itu saat lampau ketika kita nggak ada, saat ini ketika kita ada, dan saat nanti ketika itu belum terjadi pada diri kita. Allah kabarkan kepada kita, summa yuhyikum, nanti ada kehidupan setelah kematian. Allah yang menghidupkan. Summa ilaihi turjaun. Nah, kemudian kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sisi ayat ini ada dua intinya. Yang pertama, keingkaran orang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah ungkapkan dalil bahwa keingkaran orang kafir kepada Allah itu adalah kesalahan besar dan itu adalah kebodohan tingkat tinggi. Kebodohan tingkat tinggi. Ya, kemudian ayat berikutnya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah. Dia Allah. Alladzi zat, situ diartikan zat. Khalaqa yang telah menciptakan, lakum untuk kalian, ma ini menunjukkan sesuatu mubham, artinya sesuatu yang tak terbatas. Ma itu menunjukkan sesuatu yang tidak terbatas. Fil ardi, di muka bumi. Dikuatkan dengan kalimat berikutnya, jami'a, semuanya. Coba hitung binatang yang ada di muka bumi. Nggak usah yang semuanya, di laut ikan saja. Yang di darat ada berapa spesies? Apa saja? Makanannya bagaimana? Bagaimana proses evolusi, kehidupannya seperti apa? Sistemnya. Siapa? Mestinya manusia berpikir itu adalah ayat. Segala apa yang ada di muka bumi ini itu adalah ayat. Ma fil ardi jami'a. Tsumma stawa ila sama. Setelah itu mari kita lihat langit. Allah buat langit. Ada tiangnya enggak? Coba perhatikan. Pernah enggak kita mengetahui ukuran langit? Ukuran langit. Pernah ada ilmuwan menemukan ukuran langit, luasnya sekian, tingginya sekian, ada? Nggak ada. Nah ya, itu. Di situ Allah menunjukkan istawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah menyempurnakan sampai 7 langit. Pak Ustadz, kenapa sih kok 7? Ya, Allah punya maksud kenapa 7. Tapi kalau dari sisi bahasa, 7 itu adalah angka yang tak terhingga. Dari sisi bahasa Arab, itu 7 itu adalah angka yang tak terhingga. Bahkan Indonesia juga, kalau sudah puyeng 7 keliling. Itu puyeng sangat tingkat tinggi, itu ya. Puyeng 7 keliling. Itu. Dan kalau kita lihat kekuasaan Allah, ya terserah Allah. Allah punya mau ngomong apa kek, itu terserah Allah. Kita nggak bisa protes sama Allah, itu nggak bisa. Karena Allah punya maksud.
Kenapa harus 7? Kenapa enggak 8? Ini kadang-kadang ada pertanyaan yang begitu. Ya kan? Ya. Sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu punya ilmunya, tahu ilmunya, paham ilmunya. Kenapa 7 langit? Allah paham ilmunya. Nah kita nggak paham. Oleh karena itu kita daripada pusing, nggak nyampe ke ke ranah pemikiran itu terlalu jauh, terlalu hebat, terlalu dikjaya kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak mungkin kita sama. Oleh karena itu kita cukup beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang ke-29 ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu yang ada di muka bumi ini halal. Karena semua yang tercipta di muka bumi ini diciptakan untuk kita. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini asal usulnya halal. Ini kalau ibadah beda. Kalau ibadah asal usulnya haram. Kalau segala sesuatu selain ibadah asal usulnya halal. Kecuali ada dalil yang mengharamkan secara khusus. Jadi kalau tidak ditemukan dalil untuk keharamannya, berarti statusnya halal. Karena khalaqa lakum, Allah menciptakan untuk kalian. Ma fil ardi, semua yang ada di muka bumi. Jadi kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, maka silakan. Misalnya ketemu hewan apa, tidak ada dalil yang mengharamkan, makan. Karena itu statusnya halal, kecuali ada dalil yang melarang. Kan? Kalau ibadah beda. Ibadah rumusnya la ilaha illallah. La ilaha, tiada sesembahan, tiada Tuhan. Maksudnya tidak ada ibadah illa, kecuali ibadah kepada Allah. Ibadah ini haram kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat 29 ini ya, dari sisi hukum menunjukkan kepada kita bahwa asal usul segala sesuatu yang ada, benda atau apa segala macam, hewan dan lain sebagainya yang ada di muka bumi ini, asal usulnya adalah halal. Apalagi hewan laut. Kalau hewan laut ya kan halal semua, kan? Halal semua. Kalau mau makannya, ini pertanyaannya mau makan apa enggak, ya, seperti itu. Ya. Baik, ini yang bisa kita bahas di 2 ayat ini. Mudah-mudahan mendapatkan keilmuan kita, ya, keimanan kita. Tentu ilmu itu untuk meneguhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.